ulun katakan seperti itu. Berapa banyak daripada orang-orang yang di sekitar kita, mungkin satu kampung dengan kita, satu kecamatan dengan kita, tetapi langkah kaki mereka berat untuk hadir berkumpul di dalam tempat kebaikan seperti ini. Maka perkumpulan seperti ini mesti selalu kita istiqomahkan. Tidak ada alasan kita tidak hadir di dalam perkumpulan kebaikan seperti ini. Kenapa? Karena hal tersebut akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah kecintaan kita kepada mereka pewaris daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada penutupan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada segala aib-aib kita, daripada segala kekurangan-kekurangan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan guru kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita, dalam membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Allah muliakan para habaib, para alim ulama, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sedih disenangkan oleh Allah. Yang galau dihilangkan oleh Allah Ta'ala galaunya. Yang utangnya banyak lunas insyaallah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tadi kita mendengar pembacaan manaqib Sahibul Hal Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau. Hakikatnya orang kalau menghadiri haul adalah pulang dari majlis haul membawa bekal sifat akhlak bias, meskipun sedikit dari mereka, meskipun sedikit, jangan sampai tidak, meskipun sedikit. Dan Habib Mundir ini kalau bisa kita ceritakan adalah salah satu ulama karismatik, ya, masih anum, masih muda, umur 40 sudah meninggal dunia. Jadi hati-hati yang umur 40. Siap-siap, ulun juga umur 40 sekarang. Ya, jadi orang kalau siap-siap mati itu gak ada salahnya, jujur gak ada. Ya, jangan happy terus, jangan healing terus diam nih. Ya, ingat mati juga. Yang 40 ingat mati, yang 50, yang 60 lebih lagi ingat mati. Ya, jangan ingat kawin tok aja. Ya, ingat apa? Ingat mati. Ista'id lil mauti qabla nuzulih. Katanya Rasulullah SAW, siap-siaplah untuk engkau menuju, ya, rumah
rumah abadimu akhirat, tapi sebelumnya engkau akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Fase kematian ini kita akan jumpai. Tidak ada yang luput dari kita yang namanya kematian. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi jabatan apapun kita, kita akan mendapatkan fase yang namanya kematian, yang setelahnya insya Allah kita akan hidup abadi, tergantung dari amalnya. Hidup abadi di surga apa hidup abadi di neraka. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga semuanya. Hakikatnya demikian. Kita hadir haul banyak di Kalimantan Selatan ini kan banyak bahaulah. Ya, haul ini, guru ini, habib ini, syekh ini, kiai ini, meskipun di Jawa pun demikian, syekh ini, guru ini, habib ini. Hakikatnya kita pulang dari majelis ini, yang bulik dari majelis ini, ambil meskipun sedikit dari kebiasaan mereka orang-orang soleh. Ya. Kita contohkan beliau Habib Muntir ini salah satu pemuda yang berhasil menggembleng dirinya, mengawal hawa nafsunya dari sejak muda untuk istiqomah dalam ibadah dan di dalam dakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermujahadah, ya, riyadhah betul-betul, maka akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu pelajaran yang penting, kita akan membaca sedikit manaqibnya beliau. Suatu pelajaran yang penting, beliau itu kalau punya majelis, beliau tidak silau dengan jumlah yang hadir. Meskipun yang hadir itu dikit, tetap beliau istiqomah dalam mengajar dan belajar, apalagi dalam dakwah. Kadang kita ini, para ulama, para kiai, para guru ini, karena akhir zaman ini pengen kalau hendak mengajar atau undangan ceramah, pengen undangannya yang banyak, yang hadir. Itu juga ujian bagi kita. Beliau tetap istiqomah. Tidak ada dalam diri beliau itu kendor, putus asa karena yang hadir mungkin 1-2 orang. Bahkan disebutkan di sini, ya, kama ussisa aidan jalsatul itsnain. Beliau itu mempunyai majelis di hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Itu beliau rutin majelisnya, sampai sekarang pun masih terselenggara majelis tersebut. Yang dulunya allati kanat tatanaqqal bainal buyut, yang dulunya itu tidak menetap di suatu tempat, pindah dari rumah ke rumah. Awal bidayah permulaan beliau itu membuat majelis seperti ini, mengumpulkan orang, mengumpulkan pemuda-pemuda dari rumah ke rumah. Makanya ya rumahnya kalau ditempatin majelis ini enak, berkah rumahnya. Ya, seperti rumah ini sudah alhamdulillah berkahnya, alhamdulillah sudah pasang AC, alhamdulillah berkahnya ya. Mau tambah lagi satu ini. Tambah 1 katanya, insya Allah bulan depan beliau ya. Nah sekarang sudah mulai sejuk ini, tidak panas lagi nih. Ya, biasanya orang sedikit sudah keringat ya. Ini berkahnya. Tidak harus di lapangan, beliau di rumah-rumah.
Pertamanya itu di rumah-rumah beliau. Wala yazidu adadal hudur fiha an ashkhasin. Ya. Enggak lebih yang hadir itu cuma kadang-kadang 10 orang. 10 ikung ya. 10 buting enggak ikung. Ikung lah, buting telur itu. Ya. 10 ikung orang yang hadir dalam majelis beliau. 10 orang tak bayangkan. Tapi enggak kendor, istiqomah, bismillah, jalan dari rumah ke rumah. Menyebarkan apa? Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti halnya dulu kita di majelis Rasulullah SAW Arab Bandung demikian. Tapi alhamdulillah permulaannya lebih dari 10 gitu. 100 permulaannya di majelis ini. Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah semua. Ya, dulu masih dalam rumah semuanya, sekarang sudah ya, sudah di luar, di rumah tetangga, ya, sampai ada di dekat warung kopi, sampai ada yang dekat pantol, masya Allah, sangat dibaknya, ya, masya Allah, Muhammad Muhammad. Sambil dengar ceramah, sambil makan pentol nyaman, ya. Sambil dengarkan ceramah, sambil minum iur anum, ya. Kita dikasih kopi tok. Nah itu tadi berkah, bertambah dan bertambah hingga begitu banyak puluhan orang, bertambah lagi ratusan, ribuan, puluh ribu, bahkan jutaan ada dalam majelis beliau. Kalau sudah banyak event khusus itu jutaan. Tapi kita lihat rahasia dari yang banyak itu adalah dimulai dari yang sedikit, pelan-pelan. Jar orang Banjar apa setumat-tumat ya, begemet-gemet. Nah, katanya wong Jawa niku alon-alon, pelan-pelan. Yang penting istiqomah. Yang penting apa? Istiqomah. Jangan lihat banyaknya dulu. Jangan lihat karena seragamnya dulu, enggak. Bukan. Itu semuanya nanti ngikut semuanya nanti. Tapi rahasia dari segala rahasia adalah keistiqomahan yang beliau punya, yang tidak tertandingi dari kita teman selaku teman-teman beliau. Gak bosan ngajak orang. Terkadang pun kalau seandainya nggak datang dari jamaah majelis beliau yang 10 tadi itu nggak datang, 1 atau 2 nggak datang, ditanya oleh beliau, mungkin ada dari mereka yang rumahnya jauh, kenapa nggak datang kemarin? Nggak ada ongkos, Bib. Ya sudah, Senin depan, ke depannya rutin ya, masalah ongkos ulun yang tanggung. Jangan khawatir, kata beliau seperti itu. Paling senang dengan pemuda, karena pemuda ini adalah aset besar. Karena pemuda ini terkadang tergoncangkan dengan hawa nafsu dan syahwat. Ya. Jadi kalau ada pemuda istiqomah, beliau dukung. Untuk apa? Untuk selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu. Ya, derajatnya pemuda itu ya, kita lihat daripada hadis kudusinya Allah Ta'ala kepada pemuda-pemudanya. Allah Ta'ala itu saking bingungnya dengan pemuda, Allah itu menyebutkan dalam hadis kudusi, ayyuhas syab at-tarik syahwatahu li ajli. Ya, ini panggilan Allah Ta'ala ini. Pian pemuda-pemudi, at-tariku syahwatahu li ajli, pian yang meninggalkan syahwat
Karena untuk mendapat ridhonya ulun, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana derajatnya pemuda-pemudi seperti ini? Anta kaba'dil malaikati. Engkau wahai pemuda seperti ini yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan biniannya, yang pacaran ditinggalkan, putus pacar gara-gara hadir majelis, maka kata Allah Ta'ala, derajatmu seperti malaikat di sampingku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak menyebut orang-orang tua, menyebut siapa? Pemuda-pemudi. Ayuhas syabut tarik syahwatahu li ajri anta kaba'dil malaikati. Anta indi kaba'dil malaikati. Engkau di sampingku, derajatmu seperti malaikat-malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu beliau itu sangat senang kalau ada pemuda dan pemudi hadir majelis. Didukung sama beliau. Kalaupun dilarang oleh orang tuanya didatangin. Kenapa pian larang anak pian hadir majelis? Iya Habib, kalau pulang malam kadang-kadang sekolah ada sekolah keuyuhan, dikasih solusi oleh Habib Mundir. Sampai orang tuanya datangi. Biar apa? Biar kembali lagi ke dalam majelis. Memang terkadang majelis ini kan sampai larut malam di Jakarta, pada Merambahan, jadi orang ini. Simpang Nungki lagi. Ulun ceramah malam-malam sama Haji Surken nggak boleh kan, jangan malam-malam belakang. Ya, kalau di Jakarta, di Surabaya itu biasa. Kita selesai itu majelis itu sampai kadang-kadang setengah 12, jam 11. Dari waktu sini jam 12. Ya, setiap Senin itu alhamdulillah kita itu jam 11 baru selesai. Setiap Senin, bukan karena maulidan ya, bukan. Nggak ada makanannya di majelis ulun, nggak ada makanannya. Tapi alhamdulillah di Simpang Nungki ada makanannya ini. Makanya lemak-lemak ini ada. Gemuk-gemuk semuanya sehat-sehat. 4 sehat 5 sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada dari jamaah yang dilarang oleh orang tuanya didatangin oleh beliau. Kenapa dia larang anak pian hadir majelis taklim? Iya Habib, besok kan sekolah. Dia larut malam. Dan terkadang beliau itu ngajak konvoi ziarah. Jadi beliau itu setelah Senin sudah rutin, beliau mengadakan majelis lagi Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu itu majelisnya sebentar saja, ceramahnya sebentar saja, kemudian konvoi ziarah. Ziarah ke orang-orang soleh yang ada di Jakarta. Ziarah ke Habib Husin Luar Batang, ziarah ke Habib Ali Kuitang, ziarah kepada Habib Hasan Haddad Mola Beriuk. Ganti-gantian Sabtu ini di sini, Sabtu ini sini, gitu seperti itu. Kadang-kadang larut malam pulangnya. Orang tua terkadang marah. Didatangi oleh beliau dengan tawaduknya, didatangi oleh beliau. Sayang kalau pian larang anak pian hadir majelis. Karena anak jikalau hadir majelis insya Allah membawa orang tuanya masuk surga. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Makanya kalau pian punya anak, bapak-bapak yang ada di sini, biasakan anaknya itu untuk selalu gemar himung hadir majelis. Diajak anaknya, dibiasakan untuk hadir majelis. Biar apa? Biar barokah, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bisidqin niyah, dengan niat yang jujur yang beliau punya. Wa quwwatil azimah, takatharul hudur illa an baqat bihimil buyut. Dengan hati yang tulus beliau mengajar, nggak perlu imbalan. Kadang-kadang beliau yang bawain apa? Air mineral. Ya, kadang dikasih bensin, kadang dikasih amplop. Terkadang-kadang beliau itu akhirnya apa? Dengan niat yang tulus dan kekuatan keinginan menyadarkan pemuda dan pemudi
Takatsarul hudur, maka yang hadir semakin banyak. Kuncinya dua ini. Ya, majelis kalau pengen berkah, pengen banyak yang hadir, gunakan dua metode ini, dua resep ini. Apa itu? Yang pertama adalah sidqun niyah, niat yang jujur untuk mengajar, bukan imbalan, bukan nasi mandi, ya, bukan wadai, bukan. Tapi apa? Jujur betul-betul untuk mensyiarkan dakwah Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Betul-betul jujur kita. Itu yang pertama. Apa juga yang kedua? Wa quwwatil azimah, kekuatan keinginan menyadarkan orang supaya meninggalkan kemaksiatannya, diajak pelan-pelan dengan cara bagaimana supaya pemuda dan pemudi itu sadar dan meninggalkan kemaksiatannya. Dan berhasil beliau. Banyak pemuda-pemudi di zaman beliau sampai sekarang ini yang aslinya mungkin dia kebiasaannya maksiat, banyak berzina, sahibul narkoba, minuman keras, akhirnya mereka benci semua itu. Alhamdulillah, beliau menggunakan dua resep yang seperti diajarkan oleh as-salafus saleh. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Amin. Yang hadir semakin banyak, sampai-sampai di rumah-rumah tidak cukup lagi sudah. Yang asalnya 10 orang cukup, jadi 15 orang, dari 20, 30 nggak cukup rumah. Takatsaratul hudur fa asbahat al-jalsah, ya, dhaqatul jalsah. Kemudian dari situ dipindahkanlah majelis dari masjid ke masjid. Dan ulun saksi hidupnya tahun 2005 itu. Tahun 2005 ketika ulun baru datang dari Hadramut, itu yang hadir masih sekitar 100 sampai 200 orang yang hadir. Tidak seperti sekarang, karena sudah full masjid. Bahkan puluhan ribu, ya. Jadi kalau beliau baru datang ini, jamaahnya masih banyak nunggu di luar. Ya. Masjid masih kosong karena beberapa orang kok, sekitar 100 orang aja. Pelan-pelan beliau nggak pernah meninggalkan majelis. Setiap Senin beliau istiqomah mengikuti arahan dari guru beliau, hingga alhamdulillah beliau berhasil mengajak pemuda dan pemudi untuk semakin dekat dengan Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit dari manaqib beliau, ya. Dari segi tempat tinggal beliau, ini tempat tinggalnya beliau ini juga pindah-pindah karena nggak punya rumah. Segi tempat tinggal beliau ini nggak punya rumah beliau. Rumahnya kontrak. Fasilitas dunia seadanya, kecuali mobil beliau baguskan. Beliau itu paling hobi beliau ya, HP sama mobil. HP-nya mesti bagus beliau. Mobilnya mesti harus bagus. Makanya beliau mengatakan as-sayyarati jannati. Mobilku adalah surga. Karena kenapa? Karena banyak waktu beliau di jalan, bukan di rumah. Rumah cukup kontrak aja deh. HP untuk komunikasi dengan orang. Gak mau beliau dihina oleh orang-orang sekitarnya. Ya kan? Bukan sombong, bukan beliau rakus sama dunia. Karena apa? Untuk fasilitas dakwah. Alhamdulillah. Makanya kalau pian gunakan untuk fasilitas dakwah, jangan pikir-pikir. Punya duit, beli mobil untuk ziarah-ziarah, beli yang bagus, nyaman. Hidup sekali bos. Biar kalau mati, diambil istri pian diambil orang, kasihan deh loh. Yang nyaman, suami yang baru.
Pian yang jungkir balik, keringat, betul Sofian nggak? Oh betul beliau. Demikian, ya, rasain dunia harus dirasain hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kebaikan ini jangan setengah-setengah, ya. Hendak ziarah, ya, sewa mobil yang nyaman, jangan mobil pas-pasan, tengah jalan mogok ya, nggak sampai ziarah, mau pulik jauh, ke tempat ziarah jauh, akhirnya apa? Ziarah ke Batu nanti akhirnya. Itu beliau demikian, itu masih ingat beliau sama fasilitas dunia, apalagi kalau sudah di jalan sama orang di mobil tuh ya, kalau melihat mobil bagus, Allah ini cocok untuk dakwah dia, cocok kata beliau, apalagi buat biar cocoknya alhamdulillah. Melihat mobil bagus, masya Allah, cocok untuk dakwah. Masa kita kalah sama pejabat? Jangan mau kalah sama pejabat nih. Pejabat pakai duitnya rakyat, kita pakai uang pas-pasan. Ya, makanya enak nyaman dia, bensin gratis. Kencing pun gratis ya. Kita kencing bayar, Beb. Ya, rumah bayar, listrik bayar, pejabat nyaman. Yang dibomuli terus serangan fajar nah. Ya kan? Ini sekarang sudah mulai diumbar-umbar nih foto-foto nih. Awas nih. Balai desa ada balai desa. Hah? Ziarah apa dinas? Oh dinas lah. Bilang jangan lupa, ya. Jangan lupa janjinya maksudnya dengan masyarakat, ya kan? Itu hati-hati. Katanya beliau pejabat ini nyaman ini. Kenapa Kamu bilang? Dia enak. Dapat pinjaman mobil gratis, bensin gratis dia. Ya, rumah dinas gratis, listrik dibayarin, mobil air dibayarin. Kita ngesot katanya beliau. Subhanallah. Jadi beliau paling tertarik dengan masalah itu, mobil dan HP. Karena untuk apa? Untuk dakwah, jangan kalah. Jangan sampai pendakwah menyebarkan ilmu agama Rasulullah dihina dengan mereka pejabat-pejabat itu, dengan ahli dunia. Kan nggak biasa salafun saleh seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dia tampaknya gurus kumpul, rapi, mobilnya bagus. Nggak mau dilecehkan dengan siapa? Dengan pejabat-pejabat. Nggak mau beliau minta sama pejabat, nggak mau. Yang ada pejabat minta sama beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz Al-Adni itu. Kalau pejabat kan dikawal dengan patwal dan lain-lain. Beliau juga dikawal dengan anak-anak muridnya. Kemana-mana naik kuda, kudanya mahal. Setelah turun, ya ditebarkan namanya karpet merah permadani. Seperti ini. Bukan sombong, tapi apa? Tapi jangan sampai ilmu agama ini dianggap rendah alias murahan. Jangan. Ilmu dunia yang murahan, ilmu agama tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Beli sound system yang mahal dia. Simpang Nongki mahal juga. Amin. Ya. Gak ada sound system beliau itu yang gak bermerek, gak ada. Mereknya mahal-mahal. Kalau ada ceramah beliau agak gak enak sedikit itu, beliau keras. Ganti. Beli yang baru. Mobil gak enak dikit. Shockbreaker gak ganti satu sepasang. Empat-empatnya ganti semuanya. Allah, nikmatnya orang seperti ini lah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dilihat orang Habib Mundir tampangnya punya, padahal gak punya.